Saat ini kita dihadapkan pada fenomena peredaran zat narkotika dalam bentuk vape atau rokok elektrik secara masif. Berdasarkan hasil uji laboratorium pusat BNN terhadap 341 sampel cairan vape, kita menemukan fakta yang sangat mengejutkan. Dari pengujian tersebut, kami menemukan 11 sampel mengandung sintetik kanabinoid, 1 sampel mengandung metafetamin atau sabu, dan 23 sampel terbukti mengandung etomidate. Etomidate ini termasuk obat bius, Bapak. Selain itu kita juga harus menyadari bahwa perkembangan zat narkotika kini bergerak sangat cepat. Saat ini telah teridentifikasi sebanyak 1.386 zat psikoaktif baru atau New Psychoactive Substances atau NPS yang beredar di seluruh dunia. Sedangkan di Indonesia sendiri telah teridentifikasi sebanyak 175 jenis NPS. Terkait dengan etomidate yang ditemukan pada kandungan liquid vape tersebut, kita patut bersyukur bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025 dan sejak tanggal 28 November 2025, zat etomidate telah resmi masuk ke dalam daftar narkotika golongan 2. Sebelumnya penindakan terhadap jenis kasus ini hanya dapat menggunakan Undang-Undang Kesehatan yang notabene ancaman hukumannya lebih ringan. Menghadapi ancaman ini, kita bisa melihat bagaimana ketegasan negara-negara di kawasan ASEAN seperti negara Vietnam, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, dan Laos yang telah terlebih dulu mengambil sikap untuk melarang peredaran vape di negara mereka. Dengan adanya fakta-fakta di atas menjadi sebuah harapan besar bagi BNN agar pelarangan vape dapat diterapkan di Indonesia karena vape terbukti telah disalahgunakan menjadi media untuk diisi etomidate. Kami memandang bahwa jika vape sebagai media ini dilarang, maka peredaran etomidate juga dapat diatasi secara signifikan selayaknya sabu yang selalu memerlukan bong sebagai media untuk mengkonsumsinya. Poin penting selanjutnya adalah menyangkut kerentanan terhadap masuknya zat psikoaktif baru atau ZPB atau NPS. Banyaknya ZPB yang masuk ke Indonesia memerlukan penetapan penggolongan narkotika secara cepat demi kepastian hukum. Saat ini kita dihadapkan pada waktu penetapan yang tidak ditentukan sehingga menimbulkan ketidakpastian. Dalam rapat koordinasi dengan Kementerian Hukum, setelah dicapai kesepahaman bahwa penetapan maksimal suatu ZPB adalah 3 bulan. Jika kita merujuk pada materi muatan RUU Narkotika versi Panja DPR pada pasal 52A hingga 52C, usulan alur penetapannya berjalan dalam 5 langkah utama. Pertama, ketika masyarakat atau aparat penegak hukum menemukan dugaan ZPB. Kedua, Polri atau BNN akan mengambil zat tersebut untuk diuji di laboratorium yang ditunjuk Menteri. Ketiga, hasil pengujian disampaikan kepada Kepala BNN untuk dimuat sementara dalam peraturan BNN. Keempat, hasil tersebut disampaikan kepada Menteri Kesehatan paling lambat 3 hari untuk dikaji. Dan hasil pengkajian ditetapkan ke dalam penggolongan narkotika melalui peraturan menteri paling lambat 3 bulan. Kelima, ketika peraturan berlaku, zat tersebut dinyatakan bukan lagi sebagai ZPB. Namun kita harus menyadari bahwa selama ini BNN telah secara aktif menjalankan prosedur identifikasi di lapangan, menetapkannya lalu mengirimkan hasil penelitiannya kepada Kemenkes. Oleh karena itu, untuk mempercepat proses dan alur birokrasi, BNN mendorong secara tegas agar mekanisme penetapan ZPB dikembalikan pada rumusan draft RUU yang lama, yakni kewenangan penetapan ZPB dilakukan secara sah dan cepat melalui keputusan Kepala BNN.